Nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk hari ini, untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami tidak tahu mau membalas dengan apa, tetapi kami mau menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Biarlah nama Tuhan terus yang diagungkan dalam kehidupan kami. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Mari lebih lagi kita siapkan hati kita. Kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Sebab Dia Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan. Allah yang selalu memelihara kehidupan kita. Sampai pada saat ini kita masih ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang setia. Kau pulihkan
Mari sungguh-sungguh lagi kita nyanyikan pujian ini. Kita menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang setia, Kau mulia. Bapa yang mulia kasih-Mu, kasih-Mu besar. Tuhan Kau pulihkan, Kau pulihkan hidupku. Engkau harapan, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas Yesus segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, mari sembah Tuhan, sebab Dia Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, ku bersyukur buat pemeliharaan-Mu, sebab Engkau baik Tuhan. Kami mau sembah Engkau. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan, Engkau mulia, Engkau layak kami sembah. Segala pujian, syukur, pengagungan hanya bagi Allah yang hidup, hanya bagi Allah yang berkuasa. Sebab Engkau Raja segala raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami datang menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau puji Engkau. Oh, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, Yesus. Praises to Your name, oh Lord, praises to Your name, oh
biasa. Masih dalam suasana kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini yang kita bahas bersama-sama dalam menit-menit ke depan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama sahabat Kristus dimanapun sudah berada. Saya menyapa teman-teman dari Sumba, dari Flores, Sidoarjo, Pak Tony dan Ibu dan kawan-kawan keluarga Hosea. Dan juga teman-teman dari Surabaya dan juga Lombok, Jakarta, Sulawesi di pedalaman yang sudah ikuti program ini. Juga Singapura, Malaysia dan Taiwan. Pak Gunawan, shalom buat kita semuanya. Mari kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan dengan sukacita yang daripada Allah yang terus bekerja dalam hidup ini. Kuasa kebangkitannya nyata atas kita. Bapak saudaraku, ada nomor-nomor telepon di bawah ini yang siap dihubungi. Jika saudara memerlukan konseling doa, ada hamba-hamba Tuhan, 15 hamba Tuhan yang terus berdoa buat saudara. Sehingga akan mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Dan juga saya sampaikan di akhir daripada khotbah saya, kita akan perjamuan kudus bersama, siapkan bersama-sama. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Mari pendeta Hengki sama-sama. Haleluya. Yes, bangkit serukan nama Yesus. Amin. Luar biasa. Bangkit serukan nama Yesus. Sama-sama. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama. Nama Yesus, amin. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh, amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan jadilah kehendak-Mu. Hari ini kami bersyukur punya Tuhan yang menepati janjinya. Engkau mati dan pada hari ketika bangkit. Artinya Engkau Tuhan yang menepati janji-janjinya atas seluruh kehidupan kami. Seluruh umat-Mu di dalam nama Yesus. Hamba-Mu hanya seorang hamba. Pakailah untuk memberkati setiap umat-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Sekali lagi bahagia dan sukacita menjumpai saudara. Saya mengingatkan di minggu lalu, 2 minggu lalu saya bicara tentang anistemi. Kata bangkit itu adalah anistemi, pindah posisi. Yang sakit hati, saudaraku pindah posisinya menjadi suka hati. Yang lemah yang terkutuk menjadi diberkati. Aku diberkati. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, oleh kuasa bilur Yesus. Amin, 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 amin. Bahkan dikatakan yang terkutuk diberkati, yang miskin diperkaya. Rancangan Tuhan adalah rancangan master plan of prosperity. Rencana kemakmuran. Amin. Terima kasih untuk umat Tuhan yang mendandani saya hari ini berbeda. Pakai blazer yang ada, apa namanya ini? Ada untuk bisa merangkak, keren banget. Tapi saya suka, God bless you. Apa yang ditabur adalah benih. Dan benih itu akan berbuah. Katakan sama-sama anistemi. Katakan sama-sama pindah posisi. Menit ke depan kita tetap membahas tentang kuasa kebangkitan Yesus.
Dan kita kalau saudara suka judul khotbah, saya akan membagikan The Restoration of Jesus, Fact or Fiction. Kebangkitan Yesus itu fakta atau fiksi, atau hanya cerita belaka, atau istilahnya hoak yang sering kita dengar. Amin, amin, amin. Saudaraku tanya sebelah kiri, sebelah kanan. Sebenarnya kebangkitan Yesus itu fakta atau hanya cerita bohong misalnya. Saudaraku akan kita pelajari karena pengertian kita tentang kebangkitan Yesus menentukan iman kita yang kuat dan kokoh dan akan melahirkan mujizat Tuhan. Apa sih berita hoak? Berita hoak atau fiksi, cerita belaka adalah informasi palsu atau bohong yang dibuat untuk menipu atau menyesatkan orang lain. Kata hoak berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya tipuan atau kebohongan. Jadi saudaraku, rupanya pemahaman kita tentang kebangkitan Yesus, apakah itu hoak atau fakta, itu menentukan akan apa yang terjadi. Karena saudaraku, berita di muka bumi ini, saudara, begitu banyak yang A bisa jadi B, yang B tidak jadi C, yang salah bisa jadi benar. Tapi berita tentang kebangkitan Yesus akan kita pelajari adalah itu sebuah fakta yang saudara dan saya perlu percaya. Kita akan belajar dengan sungguh-sungguh, dan doa saya sebagai hamba Allah luar biasa. Saudara bisa memahami dan akhirnya iman kita bertumbuh dan mengalami banyak rupa-rupa mujizat Allah yang sangat luar biasa dalam seluruh kehidupan kita. Katakan sama-sama, kebangkitan Yesus bukan hoak. Kebangkitan Yesus bukan fiksi. Kebangkitan Yesus bukan berita bohong. Kenapa? Next setelah Yesus bangkit, menampakkan diri kepada murid-murid yang nanti kita pelajari apa yang disebut dengan the power of saksi. Baca ayat ini sama-sama saudaraku. 1 Korintus 15 ayat yang ke-3 sampai 4. Sebab apa? Yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus apa? Telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan firman Allah. Bapak ibu saudaraku, sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Ada satu penekanan ayat dari studi kata yang saya ingin bagikan saudara, yaitu kata sangat penting. Kata sangat penting itu yang pertama, kata yang dipakai adalah sangat luar biasa, menunjuk sebuah arti, yaitu apa yang disebut dengan pertama atau utama. Jadi berita kebangkitan Yesus adalah yang pertama dan utama. Yang kedua adalah sangat penting, menunjuk bahwa kebangkitan Yesus sangat penting, sangat utama bagi pertumbuhan iman kita. Katakan sama-sama, sangat penting. Model seperti saya diam-diam juga pernah sekolah. Ada Pak Guru di sini, Pak Guru Aris, Pak Guru Emu. Saudaraku, biasanya kalau guru atau dosen ulang, biasanya itu akan keluar di ujian, saudara. Rumus misalnya, saudaraku. Dan di pengulangan, karena ada yang ada dalam memori seorang guru, itu nanti keluar. Dan sering saya tandai. Kalau diulang, pasti penting. Juga demikian studi Alkitab. Kalau terjadi pengulangan, makanya ada hamba-hamba Tuhan yang ketika berkata tentang menjelaskan satu istilah, pengulangan misalnya 430 kali, maksudnya saudara kata jangan takut, itu hampir 365 kalau tidak salah, sekalipun penulisannya berbeda tapi artinya jangan takut 365, artinya apa?
Karena manusia kadang-kala takut, kadang-kala khawatir. Sehingga Tuhan menulis di dalam Alkitab 365. Artinya apa? Every day, setiap hari. Ketika saudara bangun pagi, saudaraku, Tuhan berkata, nak ojo wedi, nak jangan takut, nak jangan khawatir. Tuhan selalu ngomong, don't worry, be happy. Bahasa saya. Amin. Saya katakan yang sama hari ini. Manusia itu dipenuhi ketakutan. Apakah pendeta pernah mengalami ketakutan? Saudaraku sering. Saya selalu mendisiplin diri. Setiap pagi saya cari wajah Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi. Saya nangis. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Mengucap syukur buat hari yang kau beri. Na 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 na. Saudara, menara doa di gereja, saudaraku, setiap hari kadang kala daging dimalas, tapi saya paksa untuk berdoa. Saudaraku, malam sebelum tidur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Saya ambil waktu untuk melihat sesuatu hal yang utama dalam kehidupan ini. Bapak saudaraku, fakta atau fiksi, fakta atau hoak kebangkitan Yesus. Yang pertama yang menjadi jawaban, yang menjadi dasar iman kita orang percaya, bahwa kebangkitan Yesus, saya bagikan di slide saudara, His resurrection is a historical fact. Kebangkitan Yesus adalah fakta sejarah yang tercatat dalam Alkitab dan didukung oleh bukti-bukti sejarah. Rupanya bukti sejarah kebangkitan Yesus menjadi satu dasar yang kuat. Sehingga memberikan jawaban kepada orang-orang yang ragu-ragu tentang kebangkitan Yesus. Coba saudaraku, saya pengen bagikan the power of history. Kekuatan dari sebuah sejarah. Kekuatan dari sebuah sejarah merujuk pada pentingnya memahami peristiwa masa lalu untuk memahami masa kini dan masa depan. Jadi kuasa sejarah. Waktu Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita bisa memahami sejarah Indonesia merdeka. Kuasa daripada sejarah, pengambilan keputusan, membuat kita bisa mengambil sebuah keputusan. Pemahaman sejarah dapat memberikan konteks dan wawasan yang lebih luas sehingga kita dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan bertanggung jawab. Sejarah. Bicara masalah dari sisi ilmu dan pengetahuan. Sejarah sebagai ilmu memberikan landasan untuk penelitian dan analisis yang lebih dalam. Membantu untuk memahami perubahan dan dinamika masyarakat. Memberikan landasan untuk sebuah penelitian. Rupanya sejarah itu penting. Saudaraku, kita semua hidup kita dipenuhi dengan sejarah masa lalu. Saudaraku, semalam kita ada meeting kecil-kecilan untuk membahas satu pekerjaan Tuhan di Sumba. Ada 5-6 orang, saudaraku. Dan gereja perlu didandani, saudaraku, lightingnya semuanya, saudaraku. Ini orang-orang dulu yang keluar jauh dari hadirat Tuhan. Saya bilang gini dan mereka tersenyum. Rupanya pengalaman dugem masa lalu, kebelet pipis, Bapak. Setelah bertobat,
membuat kita balik arah untuk semua talenta ada dalam diri kita untuk kemuliaan Sang Raja. Makanya kalau kita lihat dalam Kisah Rasul, seharusnya kalau orang percaya Yesus, seharusnya kalau orang ketemu Yesus, hidupnya berubah. Yang dulu gara-gara sebotol minuman, mulai ditinggalkan. Yang biasa masih bertobat. Sering saya katakan, satu saat saya ketemu dengan di Bandara Ngurah Rai, seorang yang dulu kita bina. Dia bilang, Om, sudah 2 tahun saya tidak ke gereja. Saya melakukan semua dosa. Saya tidak larang, jangan. Saya tidak bilang gitu. Lanjutkan. Cuma batin saya berkata, nanti semua dosa kau lakukan berada dalam titik kejenuhan. Bahwa di dalam dosa tidak menemukan jawaban. Engkau akan balik. Kok aneh tahun selanjutnya. Saya ketemu di Ngurah Rai yang sama. Om, saya sudah ketemu Tuhan. Dan saya sudah kembali melayani Tuhan. Praise God. Saudaraku, kalau orang ketemu Tuhan lewat sejarah. Sejarah kebangkitan Yesus adalah sejarah yang tepat, yang benar. Yang bisa merubah kehidupan kita. Saya pernah ceritakan. Satu saat saya harus terbang melayani dari Sumba ke, tidak tahu kotanya, tapi harus transit di Bali. Ada orang kekar, saudaraku. Celana pendek pakai laki-laki besar. Badannya penuh tato. Pesawatnya baling-baling wing, saudara. Seatnya, tempat duduknya tidak terlalu besar. Separuh tempat duduk saya ditempati dia, kakinya dia. Besar, hitam, kekar. Saya masuk, permisi, silakan. Nah, saya tanya kakak mau kemana? Sambil pesawat terbang, meninggalkan Tambulaka. Saya mau ke Bali. Oh, maaf, kerja apa? Saya pengusaha sukses. Saya support babi-babi daging babi ke restoran-restoran, hampir 13 restoran. Wih, keren. Kakinya masih separuh tempat duduk saya, padahal sudah terbang. Masih mulai cerita. Wah. Terus dia tanya saya, Mas ini siapa? Kalau di Sumba itu asik. Orang tua muda, kalau orang Chinese dipanggil yang laki ongko, yang berbuat aci. Mau umurnya sudah 80 tahun, aci. Kalau orang Jawa di Sumba, mau tua muda dipanggil Mas dan Mbak. Lumayan, masih muda. Mas, ini mau kemana? Mas ini siapa? Terus dia bilang ini, saya pendeta. Saudara tahu, ketika saya bilang pendeta, kakinya rapi, seperti barisan siap. Tangannya begini, dan dia nangis, Pak pendeta, sudah bertahun-tahun saya tidak ke gereja, dan saya mau pulang ke Bali. Sebenarnya saya pengen tambah 02 pendeta, tapi kadang ketemu pendeta, saya bertobat dan tidak mau. Saya akan bertobat dan cari Tuhan lagi. Keren. Sejarah hidup orang berbeda-beda. Saudara tahu, Alkitab juga berisi tentang sejarah. Saudaraku, dulu saya bodoh memahami Alkitab. Saya sempat mencela, masa kitabnya Tuhan isinya cuma cerita. Belum dikasih hikmat Roh Kudus. Tapi rupanya setelah saya pelajari mulai kitab Yohanes, Mazmur, awal dari Kejadian berisi sejarah. Dan di tengah-tengah sejarah itu ada tentang Tuhan yang membuat saya berubah. Karena saya berpikir bahwa kalau Tuhan bicara itu dari langit, hai hambaku Wahyu, anakku Wahyu, engkau harus sekolah jadi pendeta. Saya pikir seperti itu. Yes, 1001. Tapi rupanya di balik sejarah Alkitab ada karya Tuhan yang sangat luar biasa. Dan sekarang setiap pagi saya sambil minum kopi dan
saya merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan saya. Di balik sejarah ada Tuhan di situ yang berkarya dalam kehidupan kita. Coba lihat dalam kitab Kejadian. Semua bentuknya sejarah, di situ Tuhan nyata. Tuhan hadir. Amin. Amin, 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 amin. Ada lagu sekolahmu, kalau mau tumbuh, kalau mau berbuah apa? Baca kitab suci, baca kitab suci. Gimana Pak ini? Hah? Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau tidak mau tumbuh. Saudaraku, jadi rupanya yang pertama adalah kebangkitan Yesus adalah sejarah yang nyata, real. Sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini. Tapi yang kedua, eyewitness account. Saksi mata. Jadi pertanyaannya terjawab. Apakah kelak kebangkitan Yesus itu hoax, fakta atau fiksi? Yang kedua adalah dari saksi mata yang Alkitab tunjukkan. Sedikit pengajaran, tapi saya berharap saudara tidak bosan. Karena itu menjadi dasar yang kokoh buat kita. Para saksi mata yang melihat Yesus setelah kebangkitan. Kebangkitannya memberikan kesaksian yang kuat tentang apa? Kebenaran kebangkitannya. Di tulisan tebal saya tulis the power of saksi. Kekuatan dari sebuah saksi mengacu pada kekuatan atau pengaruh seorang saksi dalam proses hukum, khususnya dalam kasus pidana. Rupanya saksi itu sangat penting, saudaraku. Sehingga tidak ada kabar hoak, Yesus mayatnya dicuri jadi hilang. Saudara, ketika Yesus mati di atas kayu salib dan kemudian dikuburkan, saudara tahu dimasukkan gua, dan mungkin oleh kemurahan Tuhan saya baru 8 kali kunjungi tempat itu, dan kemudian dijaga saudara tentara Romawi, distempelan raja, cincin raja. Artinya apa? Yang boleh membuka kubur ini adalah hanya sang raja atau utusan raja. Tapi kuasa kebangkitan Yesus tidak bisa menghalangi apa yang terjadi. Kuasa mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi ketika kuasa kebangkitan itu ada dalam seluruh kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Anistemi, pindah posisi. Jadi saksi itu begitu penting, saudaraku. The power of saksi, kuasa dari sebuah saksi mengacu ada kekuatan atau pengaruh seorang saksi dalam proses hukum adalah khususnya dalam kasus pidana. Coba saudaraku lihat sebentar, kita agak keluar sedikit. Para saksi dalam kasus pidana. Yang pertama, keterangan saksi dapat menjadi alat bukti yang kuat dalam pembuktian dalam pembuktian kesalahan terdakwa. Makanya di persidangan perlu saksi. Yang kedua, keterangan saksi memiliki kekuatan pembuktian yang sah jika diberikan dengan apa? Sumpah. Makanya para saksi mesti disumpah. Janji yang dibuat. Bapak Ibu Saudaraku, para saksi yang ada sangat luar biasa. Yang pertama, kuasa kebangkitan Yesus tidak bisa membatasi kekuatan apapun, bahkan kekuatan setan pun tidak sanggup. Saudaraku, bukti yang sah. Ada beberapa jenis saksi. Yang pertama adalah saksi yang memberatkan. Di slide saudara, a charge. Memberatkan terdakwa, tapi ada saksi yang
meringankan terdakwa. Nah, saksi-saksi dalam Alkitab ini adalah, saudaraku, apa yang disebut membuktikan bahwa Yesus memang hidup dan berkuasa. Coba lihat saudaraku. Yohanes pasal yang ke-20 khususnya 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid. Keren banget. Dia berkata, aku telah melihat Tuhan. She had seen the Lord. Dan juga bahwa dia mengatakan hal ini kepadanya. Saudaraku, ada kalimat yang sangat luar biasa. Hari Minggu lalu saya menyampaikan tentang kesuruh wanita-wanita yang ada di Sumba, tentang Anda wanita istimewa. Maria Magdalena wanita istimewa. Kenapa? Dia yang melihat pertama tentang kebangkitan Yesus. Dia saksi mata yang tidak bisa, saudaraku, terbantahkan. Dan dia ketemu Yesus. Coba lihat, pelajari Alkitab seutuhnya. Dia berkata, she had seen the Lord. Aku melihat Tuhan. Di beberapa khotbah yang lalu saya sampaikan. Kekristenan bukan sekedar agama, not religion. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan. Tapi melihat Tuhan. Tapi ketemu Tuhan. Pak, Bu, saudara-saudara. Kalau Anda sampean semua melihat Tuhan dalam hidup saudara. Melihat Yesus. Tidak akan khawatir dan ragu-ragu. Yang kedua, tidak akan mundur. Saudaraku dan saudara tetap percaya. Amin. Seperti Sadrak, Mesak dan Abednego berkata, sekalipun Tuhan tidak tolong, aku akan tetap percaya. Keren banget. Apakah Tuhan tidak tolong? Tuhan tolong. Minimal orang berjumpa dengan tiga, sering saya katakan. Tiga perjumpaan. Yang pertama, love encounter. Berjumpa dengan cinta Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, mengaruniakan anak karena kasihnya kepada kita. Semua karena cinta. Amin, 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 amin. Karena cinta Yesus kepada saudara. Kita harus ketemu cinta Tuhan yang begitu mengasihi kita. Jadi tidak ada istilah galau. Tidak ada istilah gabut. Anak saya yang gede waktu pulang, Pak, ayo kita ke Indomaret, Pak, lagi gabut. Istilahnya anak muda. Kalau saudara tahu Tuhan itu hidup dan berkuasa, bangkit atas saudara. Dan sudah berjumpa dengan kuasa kebangkitan. Kita ketemu dengan kasih-Nya. Tapi yang kedua, truth encounter. Di Komsel kemarin saya cerita. Ada orang yang bertobat lewat mujizat. Yaitu apa yang the power truth encounter, love encounter, power encounter. Ada orang yang mengalami mujizat, bertobat terima Yesus. Mengalami kesembuhan dan mujizat. Ketemu mujizat Tuhan. Ketika saya baru masuk di Sumba, ada seorang wanita yang pendarahan 2 tahun, saudaraku. Untuk Alkitab saya 2 atau 5 tahun saya lupa. Dia berkata, Pak, saya pendarahan 2 tahun. Dan dalam 1 bulan hanya berhenti 2 hari. Saya cuma bilang, di Alkitab ada orang berapa itu bagi 12 tahun pendarahan. Dan ditolong Tuhan. Dia mengalami mujizat. Sakit disembuhkan. Itu power encounter. Tetapi truth encounter ada orang yang bertobat lewat apa? Lewat belajar sejarah. Lewat belajar Alkitab. Tuhan wahyukan. Dan dengan pengertian. Itu truth encounter. Ada banyak dari jemaat kita dulunya arahnya ke timur, ke barat raja. Ketika ketemu Yesus berbalik. Dulu pembohong, menjadi orang yang jujur. Dulu pemabuk, sekarang hanya minum air putih. Keren banget. Mari sama-sama sahabat Kristus. Yang pertama Maria, yang selanjutnya murid-murid Alkitab membahas. Begitu banyak orang yang dijumpai oleh Yesus. Saksi mata yang jelas. Dan Maria keren banget. Saudara tahu obat stres paling manjur apa? I have seen the Lord. Aku melihat Tuhan.
Apakah dalam hidup saudara sebagai orang percaya, saudara ketemu Tuhan? Every day, every morning, setiap pagi ketemu Tuhan. Di bisnis saudara ketemu Tuhan. Rumah tangga saudara ketemu Tuhan. Di sekolah saudara ketemu Tuhan. Ketemu Yesus. Hidupnya dicinta. Salah satu staf kami seorang pendeta. Ngebut perempuan. Nabrak dan kecelakaan. Ketika saya kunjung ke rumah sakit, saya cuma bilang, fokus on Jesus. Fokus kepada Yesus. Supaya terus dipakai Tuhan dahsyat. Tapi saudaraku, ayo sama-sama kita melihat Tuhan dalam hidup ini. Sehingga ada lagu berkata, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Jika saudara sedang bergumul tentang sakit, dengarkan program ini sedang ada di rumah sakit. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Ketika ekonomi mulai gonjang-ganjing, saudaraku, saya ingatkan bahwa kita tinggal dalam kerajaan Allah. Dimulai dengan apa? Satu, pintunya mengucap syukur. Yang kedua, ibadah dengan takut akan Tuhan. Ku pandang wajah-Mu. Ketika masa depan tidak jelas, Pak, umur semakin bertambah pendeta. Ku pandang wajah-Mu. Ketika saudara ada di UGD, saudara sedang pakai oksigen. Ku pandang wajah-Mu. Ketika ditipu orang, ku pandang wajah-Mu. Perjumpaan dengan Yesus membuat saudara lebih wise, lebih bijaksana. Ketika saya dimendiakan orang-orang yang di kota lain by phone, saya selalu bilang terakhir, nikmati kebahagiaan bersama dengan Yesus. Amin. Yang ketiga, the restoration of the disciple. Kuasa kebangkitan Yesus. Fakta atau hoax atau fiksi. Rupanya yang dilihat dari murid-murid Yesus, perubahan dramatis dari murid-muridnya Yesus setelah kebangkitan menunjukkan bahwa mereka benar-benar percaya. Apa? Menunjukkan benar percaya bahwa Yesus telah bangkit. Coba lihat. Ketika Yesus mati, murid-murid kehilangan harapan. Itu sudah, Tuhannya sudah mati. Panutannya sudah mati di atas kayu salib. Murid-muridnya mungkin bisa jadi ada yang kembali. Ada yang menafsirkan mereka kembali, yang jadi apa? Nelayan jadi nelayan, yang tukang bakso jadi tukang bakso. Sudah kembali kepada aktivitas mereka dan mereka kehilangan harapan. No hope. Setan suka rasain tuh yang disembah-sembah yang namanya Yesus sudah mati di atas kayu salib dan sudah dikuburkan. Jawaban saya belum tahu rupanya. Yesus hari ketika dia bangkit dan kuasa kebangkitannya merubah murid-muridnya sangat luar biasa. Yang tidak ada harapan yang sakit berharap ada bahwa janji-janji Yesus itu ya dan amin. Karena ketika Yesus bangkit menunjukkan dia Allah, menunjukkan dia Raja di atas segala raja, menunjukkan bahwa dia Tuhan yang menepati janjinya. Amin. Jadi saudara ketika menunggu janji Tuhan hari ini, don't worry, be happy. Dia Tuhan yang tidak pernah missing target, selalu menepati janjinya. Kami para pendeta, pendoa bergumul, Tuhan masih banyak diperlukan di gereja ini. 1, lift. 2, AC perlu 8 yang standing. Plafon dan peredam dan sound system. Saudaraku, semua LED. Ada yang mulai misi, Pak, ayo kita proyek LED. Aska. Pak, saya yang nanggung semua bahan plafon. Aska. Hanya berdoa dan percaya kepada kuasa kebangkitan Yesus. Murid-muridnya setelah Yesus bangkit, dia bersorak. Anistemi pindah posisinya, saudaraku. Ada satu perubahan dramatis
yang dialami oleh murid Yesus. Yang pertama apa? Saya istilahkan the power to sing. Kuasa untuk memuji Tuhan. Mereka bisa nyanyi setelah loyo nyanyinya, aku berserah. Dia nyanyi bangkit, serukan nama Yesus. Dia nyanyi di mana-mana. Saudara gambarkan ketika dia dengar Yesus bangkit, dia lari cerita, hei Yesus bangkit, hei Yesus hidup. Dia sukacita, agaliau tidak terbatas. Tapi yang kedua, the power to speak, kuasa untuk berkata-kata. Mereka ceritakan kepada orang-orang, Yesus yang mati sudah bangkit. Tapi yang ketiga adalah the power to surrender. Kuasa untuk menyembah. Keren banget. Bapak Ibu, sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Kita bersyukur punya Tuhan yang menepati janji. Bukan kau yang berjanji dan kau yang mengingkari. Tapi perubahan murid Yesus. Dari yang hopeless, tidak ada harapan. Dari yang murung dan stres. Berubah total secara dramatis. Mereka bisa nyanyi. Di kalangan pendeta-pendeta yang bersama dengan kantor tiap hari. Ada dua orang yang suaranya lebih daripada kita. Yaitu hamba Tuhan yang namanya Oscar dan John. Pendeta John. Kalau nyanyi kita ambil nada A, dia mengambil nada D. Tapi tidak jadi soal, bukan masalah suara. Tetapi ketika dia nyanyi, hei meretese. Pujian itu saudaraku dahsyat banget loh saudara. Ketika Paulus dan Silas di penjara saudaraku. Apa yang dia lakukan? Dia nyanyi. Agaliau itu melompat kegirangan. Makanya gemes kalau lihat orang percaya memuji Tuhan di gereja. Saudaraku nyanyinya lembe-lembe. Loyo hei. Ku ada kuasa kebangkitan yang membuat the power to sing. Kuasa untuk memuji Tuhan. Untuk bernyanyi. Paulus dan Silas tidak mungkin dia nyanyi ketika di penjara. Kata yang dipakai adalah ketika bernyanyi adalah agaliau. Melompat kegirangan. Tidak mungkin dia nyanyi. Betapa malang nasibku semenjak ditinggal Yesus. Nah, dia tidak nyanyi ya nasib. Tapi dia nyanyi saudara. Sungai sukacitamu ada dalam hidupku. Dan nyanyi dia bangkit. Serukan nama Yesus. Pujian-pujian agaliau. Sehingga apa? Ketika Paulus dan Silas di penjara. Ketika dia menyanyi, rantai-rantai yang mengikat terlepas. Amin. Di bagian yang lalu di ibadah minggu, saya sampaikan ada namanya zat dopamin. Zat dopamin itu adalah zat bahagia. Ada yang bisa beli di apotek itu tapi kimia. Tapi salah satunya yang membuat kita bahagia adalah kita tersenyum. Tersenyum yang bibir kiri sama kan ukurannya sama. 7 detik. 1 sampai 7. Zat alami, zat dopamin akan mengalir. Yang kedua bernyanyi. Ketika saya biasa lari sore, lari kecil. Saya nyanyi lagu yang semangat. Selesai 1 jam lebih. Ada sukacita yang mengalir. Kuasa untuk menyanyi. Mungkin suara kita tidak sebagus. Siapa ya suara Pak Agus? Ebit GAD. Perjalanan ini terasa sangat menyenangkan. Saudara, mungkin nyanyi lagu itu. Tidak sebagus dia. Atau siapa Adimas. Dan sebagainya. Tapi suara kita pas-pasan. Tapi kuasa kebangkitan. Membuat tidak bisa tahan untuk memuji Tuhan. Saya tiap minggu duduk di depan, saya lompat, saya nyanyi, tidak peduli ada masalah atau tidak, lagi sakit atau tidak, saya memuji Tuhan dengan sukacita. Praktekkan. Kuasa untuk berkata-kata. Kalau orang jatuh cinta, pasti dia menceritakan tentang orang yang dicintai, ngomong, bersaksi, dan menyerah. Menyerah kepada siapa? Menentukan akan apa yang terjadi. Menyerah kepada Yesus, menentukan mujizat yang akan terjadi. Kalau bola di kaki saya mungkin cuma 200.000. Karena tidak pintar main bola. Satu saat kita pendeta-pendeta di Mataram. Saudaraku kita satu klub.
Satu klub ya, lawan gereja lain. Kita pendeta-pendeta baru jalan 10 menit, saudara, kayak lidahnya keluar. Padahal kalau kita nonton bola, Ronaldo tinggal tendang. Coba praktekkan, di gereja juga sama. Saudara, semua harus all send movement. Di akhir zaman ada satu gerakan namanya all send movement. Semua harus melayani. Kalau jadi penonton enak, cuma kritik Ronaldo, coba kita main bola sendiri. Selamat malam. Kita aja pendeta-pendeta baru lari 10 menit. Saudaraku, raket di tangan Rudi Hartono miliaran rupiah. Tapi di tangan pendeta Hengki mungkin cuma 300.000. Karena di tangan siapa, itu menentukan akan yang terjadi. Amin. Yang terakhir, kubur kosong, apa Pak Enggi? Membuktikan sebab dia hidup. Sebab dia hidup pada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Na 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 na. Na 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 na. Dia hidup, dia hidup, dia hidup. Makam yang kosong adalah bukti fisik yang buat tentang kebangkitannya. Fakta yang mendukung kebangkitan Yesus. Kalau di slide saudara, saya ambil satu gambar tentang kubur yang kosong. Kubur yang kosong membuktikan bahwa tidak ada di situ ketika Miriam datang. Dia dicuri. Sehingga itu menjadi suatu teologi bahwa Yesus bukan bangkit. Ada teologi yang agak melenceng. Dia berkata bahwa mayat Yesus itu dicuri. Teologi pencurian namanya. Yang pertama coba lihat di tulisannya tebal. Penampakan Yesus setelah kebangkitannya kepada banyak orang. Termasuk murid-muridnya. Dan lebih dari 500 orang pada waktu itu. Ini bukan cerita fiksi, cerita hoax. Tapi mereka ketemu murid-murid Yesus. Coba lihat, pelajari Alkitab selanjutnya. The change life of the disciple. Perubahan murid kalau tidak ada sebabnya, murid tidak akan mengalami perubahan. Perubahan hidup murid setelah kebangkitannya menunjukkan bahwa mereka benar-benar percaya bahwa Yesus telah bangkit. Coba lihat secara emosional murid-muridnya. Sedih Yesus. Tetapi yang ketiga, pertumbuhan gereja awal cepat dan luas menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus adalah fakta yang meyakinkan. Tuhan berkata, buat kita. Pertumbuhan gereja di gereja mula-mula, saudaraku, sangat luas menunjukkan bahwa kuasa kebangkitannya nyata. Kenapa? Iman mereka percaya. Kalau tidak terjadi sesuatu akhirnya tahu ujuk-ujuk, saudara tahu. Tahu-tahu muridnya berubah total kalau tidak ada kejadian apa-apa. Ada banyak orang setelah saudaraku sakit ditegur Tuhan, dia bertobat dan berubah takut akan Tuhan. Pasti ada somethingnya. Murid-murid berubah. Gereja bertumbuh, somethingnya adalah kuasa kebangkitan Yesus. Ada satu lagu yang ketika saya nyanyikan tidak banyak yang tahu lagunya teman saya pendeta Robert Louis. Saudaraku, ambillah kata-katanya. Coba Pak Enggi. Dan di rapnya bagus. Ambillah roti ini, tiap kau lakukan, ingatlah Yesus. Saya nyambut Pak Robert Louis. Lanjut. Roti ini tubuhnya,
dipecahkan untukmu. Terus, ambillah, makanlah, setiap kau lakukan, ingatlah Yesus. Jadi saudaraku, kuasa kebangkitan Yesus seharusnya bukan hanya merubah muridnya, tapi merubah saudara dan saya. Kita merayakan berulang-ulang, kita memperingati kebangkitan Yesus berulang-ulang. Namun hidup kita tidak berubah. Something. Murid-muridnya, gereja mula-mula mengalami perubahan yang dahsyat. Karena berjumpa dengan kuasa kebangkitan. Doa saya, hari ini saya menyampaikan kebenaran sedikit pengajaran. Tapi saya berharap saudara tidak bosan. Karena dari pondasi bahwa kebangkitan Yesus itu bukan hoax. Kebangkitan Yesus bukan fiksi. Tapi real. Bahwa dia bangkit. Dari sejarah-sejarah. Dari saksi. Dari perubahan hidup para murid dan orang percaya. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan hari ini? Ayo, kuasa untuk memuji Tuhan, kuasa untuk bersaksi, dan kuasa untuk menyerah. Bangkit berdiri bersama-sama. Siapkan roti dan anggur. Dan doa saya sebagai hamba Allah. Kuasa kebangkitan Yesus merubah kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang anistemi. Pindah posisi. Dari yang terkutuk menjadi diberkati. Jadi dari yang sakit menjadi disembuhkan. Dari yang menderita jadi bahagia. Jadi dari kekurangan menjadi kelebihan. Dan semua yang terbaik yang Tuhan sediakan terjadi atas hidup kita. Mari pegang roti di tangan kanan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Terima kasih Tuhan. Sambil menunggu saudara yang sedang mempersiapkan. Sebuah lagu kita akan naikkan bersama-sama untuk mengiring kita. Supaya kita sama-sama sehidangan dengan Tuhan hari ini. Thank you Jesus. Nyanyikan sama-sama. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Sama-sama. Ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari angkat roti di tangan kanan. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Makan bersama-sama dalam nama Yesus. Darah berbicara masalah nyawa. Darah berbicara masalah perlindungan. Darah berbicara masalah perlindungan. Sambil mengangkat roti dan angkat wajahmu, katakan bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Angkat di atas kepalamu. Kiranya kuasa kebangkitan Yesus, anistemi dan keyakinan iman kami bahwa kematian Yesus adalah fakta sejarah dalam kehidupan orang percaya dan menjadi dasar iman percaya kami untuk melihat kuasa kebangkitan, yang sakit jadi sembuh, yang miskin diperkaya, yang terkutuk diberkati. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kananmu adalah sesungguhnya adalah persekutuan
dengan kuasa darah Yesus. Mari minum bersama-sama dalam nama Yesus. Buka tangan saudara dan angkat wajahmu. Bersyukur. Nanti hamba Tuhan Oscar akan berdoa buat kita. Menutup acara ibadah kita bersama-sama. Haleluya. Bersyukur. Lah bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah beribadah kepada-Mu, bahkan kami sudah diteguhkan dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya setiap kami yang datang dengan segala pergumulan, kami akan mendapatkan sesuatu, sehingga kami pulang, kami tetap bersukacita bersama Engkau Bapa. Dan kami percaya penyertaan-Mu sungguh sempurna, dari hari ini sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.